Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan baik ya. Meskipun kalian di rumah, belajar di rumah, jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan yaitu 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai teks resensi. Sebelumnya ada yang sudah pernah mengenal apa itu teks resensi? Kalau belum, mari kita lihat. Apa itu teks resensi? Dimulai dari bahasa Belanda, teks resensi yaitu resensie yang berarti memeriksa kembali, menimbang, dan menilai. Jadi dapat diartikan bahwa resensi adalah penilaian terhadap suatu karya orang lain yang memberikan pertimbangan baik dan buruk karya tersebut secara objektif. Nah, kalian kalau mengenal kata resensi, mendengar kata resensi, pasti kalian mengetahuinya hanya berupa resensi buku. Tapi resensi ini tidak hanya berupa buku, bisa juga resensi film, resensi musik, resensi drama, dan yang lain sebagainya. Jadi itu ya pengertian dari teks resensi adalah penilaian suatu karya orang lain, penilaian baik buruknya secara objektif. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai resensi buku. Yang perlu ditanggapi dalam resensi yaitu yang pertama ada kualitas isi. Kualitas isi di sini itu kalian ketika membaca resensi, kalian sudah mengetahui kualitas bukunya. Apakah buku tersebut berbobot atau tidak, bagus atau tidak. Nah, yang kedua penampilan. Harus kalian ingat, cover itu mempengaruhi ya. Cover buku itu mempengaruhi menarik atau tidak untuk dibaca. Jadi kalau misalkan kalian melihat tampilan luarnya saja sudah tidak menarik gitu, apalagi untuk membacanya, kan pasti malas kan ya. Jadi penampilan juga dinilai, cover juga dinilai. Yang ketiga ada unsur-unsur. Jadi unsur-unsur di dalam resensi itu harus lengkap. Ada identitas buku, ada judul buku, ada sinopsis, kelemahan, kelebihan, dan yang lain-lain. Nanti akan kita bahas di unsur-unsur resensi. Yang keempat, ada bahasa. Bahasanya kita nilai. Di dalam buku tersebut, bahasanya apakah mudah dipahami atau tidak, bahasanya berbelit-belit atau tidak, atau misalkan terdapat bahasa-bahasa atau kata-kata yang kasar misalkan. Nah, itu kita nilai di dalam teks resensi. Yang terakhir ini ada manfaat bagi pembaca. Nah, di dalam resensi juga nanti ada feedback bagi pembacanya. Manfaat apa yang sudah pembaca dapatkan di dalam resensi tersebut. Selanjutnya, ada tujuan resensi. Mengapa resensi itu harus dibuat? Yang pertama, mengetahui kelebihan dan kekurangan buku itu sudah pasti ya, karena di dalam teks resensi ini kita menilai kan ya. Kalau menilai otomatis ada kelebihan dan ada kekurangan. Selanjutnya yang kedua, mengetahui latar belakang buku tersebut diterbitkan. Jadi si penulis ini motivasinya apa gitu untuk membuat buku tersebut. Yang ketiga, tujuan resensi yang ketiga ini menguji kualitas buku. Seperti yang sudah kita bahas di dalam pembahasan sebelumnya, kita akan menguji kualitas buku yang kita resensi itu. Apakah buku itu bagus atau tidak, berbobot atau tidak. Nah, kualitasnya seperti apa kita uji di dalam teks resensi. Tujuan yang keempat di dalam teks resensi ini ada memberi masukan kepada penulis. Nah, memberi masukan kepada penulis ini bisa berupa kritik atau saran atau gaya penulisan di dalam bukunya atau yang lain sebagainya. Nah, selanjutnya, ini kita mulai ke inti pembahasan ya. Kita akan membahas unsur-unsur teks resensi. Unsur teks resensi itu ada 7. Yang pertama ada judul resensi, yang kedua ada identitas buku, yang ketiga ada penilaian, yang keempat ada inti resensi, yang kelima keunggulan buku, yang keenam kelemahan buku, dan yang terakhir ada penutup. Judul resensi, ini kita bahas dari judul dulu ya. Judul resensi itu harus berkaitan dengan judul buku. Ya, nanti akan kita lihat ya di contoh di slide selanjutnya. Yang kedua ada identitas buku. Identitas buku ini bisa di dalamnya ada judul buku, pengarangnya siapa, penerbitnya apa,
terus jumlah halaman dalam buku itunya berapa, tahun terbitnya tahun berapa, dan yang lain sebagainya. Itu ada di dalam identitas buku. Yang ketiga ada pendahuluan. Pendahuluan ini berisi mengenai yang pertama bisa latar belakang penulis atau latar belakang buku tersebut dan yang lain sebagainya. Yang keempat ada inti atau isi resensi. Inti atau isi resensi ini berisi sinopsis dari buku yang kita resensi. Sinopsis itu berarti ringkasan buku ya, ringkasan keseluruhan dari buku. Selanjutnya ada keunggulan buku. Nah, kita tuliskan di dalam resensi keunggulan dari buku yang kita resensi. Misalkan alur ceritanya menarik, membuat penasaran dan ingin membaca lagi dan lagi, misalkan. Terus keunggulan selanjutnya misalkan buku ini sangat populer, misalkan banyak dicari oleh masyarakat. Nah, selanjutnya ada kelemahan buku. Selain kita menilai kelebihannya saja, kita juga menilai kelemahan apa yang ada di dalam buku tersebut. Misalkan ceritanya tidak jelas atau alurnya maju mundur sehingga menyulitkan pembaca untuk memahami jalan cerita tersebut, misalkan ya, itu kelemahan buku. Dan yang terakhir ini ada penutup. Penutup ini berarti berisikan kesimpulan dari presensi. Jadi ketika kalian meresensi, yang terakhir kalian harus menyantumkan penutup. Penutup itu kesimpulan. Isinya bisa berupa rekomendasi. Isinya bisa berupa ajakan orang lain untuk membaca buku tersebut. Oke, paham ya? Selanjutnya, kita akan melihat contoh unsur teks resensi. Di sini ada contoh buku ya dari De Lestari yang coba kita resensi. Unsurnya yang pertama itu kita tadi udah belajar mengenai judul resensi. Nah, bisa dilihat di sini ada judul resensinya Aroma Karsa, terus subjudulnya ada Membaui Melalui Kata-kata. Nah, mengapa ada kalimat membaui melalui kata-kata? Nanti kita lihat di slide selanjutnya. Jadi untuk judul resensi ini harus ada keterkaitan antara judul dan judul buku. Keterkaitan antara judul resensi dan judul buku. Unsur selanjutnya ini ada identitas buku. Yang pertama ada judul buku, ada penulis, penerbit, tahun terbit, jumlah halaman, dan kategori. Di sini judul bukunya ada Aroma Karsa. Penulisnya De Lestari, penerbitnya ada Bentang Pusaka. Nah, buku ini diterbitkan tahun 2018 dengan jumlah halaman 24 halaman. Nah, kategori buku tersebut ini fiksi. Jadi kalian tahu kan ya, sudah belajar ada fiksi dan non fiksi. Nah, jadi buku ini berkategori buku fiksi. Struktur selanjutnya ini ada pendahuluan. Pendahuluan ini berisi latar belakang buku atau latar belakang penulis. Di sini pendahuluannya kita bisa baca bersama-sama. Aroma Karsa merupakan buku De Lestari yang ke-12. Novel ini sebelumnya diluncurkan dalam bentuk digital. Kemudian, pada Maret 2018, novel ini diluncurkan dalam bentuk cetak. Berarti dalam pendahuluan ini menerangkan dari latar belakang penulis dan latar belakang bukunya ya. Selanjutnya, struktur selanjutnya ini ada isi resensi. Kita baca bersama-sama juga. Novel Aroma Karsa bercerita mengenai seseorang bernama Raras Prayagung yang terobsesi untuk menemukan Puspa Karsa. Puspa Karsa konon adalah bunga sakti yang mampu mengendalikan kehendak dan hanya bisa diidentifikasi melalui aroma. Obsesi tersebut akhirnya mempertemukan tokoh Raras Prayagung dengan Jati Wesi. Nah, isi resensi ini berisi sinopsis dari buku yang diresensi ya, kalian ingat. Selanjutnya ada keunggulan buku. Kita baca juga sama-sama. Penggambaran aroma dalam novel ini menampakkan kesiapan De Lestari sebagai penulis yang lengkap. Dia menuliskan sejumlah istilah dalam dunia parfum, aneka molekul kimiawi, dan tidak lupa ragam jenis anggrek sebagai jenis utama dalam cerita. Semuanya memperhatikan adanya riset yang kuat yang dijahit sempurna oleh De Lestari sehingga di akhir cerita rasanya pembaca akan ikut memiliki penciuman yang peka. Jadi itu keunggulan dalam buku De Lestari.
Selanjutnya, ada kelemahan buku. Nah, selain kelebihan, di dalam resensi juga harus ada kelemahan buku. Kita baca sama-sama yuk. Kekurangan dari novel D. Lestari yang ini adalah alurnya maju mundur yang mungkin membingungkan pembaca. Meskipun demikian, cerita dalam novel ini masih sangat terkait. Pembaca akan menebak-nebak siapa menjadi apa dalam alur ini. Menurut Sapardi Djoko Darmono, seorang penyair Indonesia, D. Lestari sangat tabah dalam membangun alur cerita Aroma Karsa. Yang terakhir, strukturnya ada penutup. Kita baca bersama-sama ya, seperti yang sudah dipelajari tadi. Penutup ini berisi rekomendasi dari presensi. Nah, di sini penutupnya kita baca sama-sama. Pada akhirnya, Aroma Karsa adalah sebuah mahakarya. D. Lestari berhasil membuat pembacanya menyelami dunia aroma dengan indera yang berbeda. Visualisasi aroma melalui kata-kata membuat pembaca meraba-raba yang tak kasat mata. Diperinci dengan sederhana, nyata, tersampaikan juga kepada pembaca. Mungkin inilah novel terbaik pada tahun 2018 ini. Sekian materi yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Untuk teks resensi itu nanti kalian bisa pelajari kembali. Kalau misalkan kalian masih kurang paham, kalian bisa memutar kembali videonya sampai kalian paham. Oke, sekian materi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.